Jatuh bangun rasanya bukan lagi hal aneh di hidup gue. Obrolan anak muda soal quarter life crisis kayaknya nggak berlaku sih. Gue jauh lebih awal merasakan hal itu. Ya, tepatnya saat sekolah menengah atas. Setelah lulus SMP, gue melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah swasta pilihan orang tua. Sekolah yang terkenal dengan aturan yang sangat ketat, bahkan melebihi jam orang kerja. Dengan harapan setelah lulus nanti bisa cari kerja, karena sekolah gue waktu itu cukup terkenal dengan alumninya yang kerja di luar kota. 2010 lalu, ya gue masih ingat. Kehidupan sekolah gue gak sebahagia anak lain. Semua berawal saat bokap pensiun. Suasana di rumah mulai gak sehangat dulu. Orang tua gue sering berantem. Bahkan sempet sampai nyokap disuruh pulang ke rumah kakaknya. By the way, gue anak bungsu dari 5 bersaudara. Semua kakak gue cowok. Udah kayak Pandawa 5 emang. Di saat tahun ajaran baru, semua teman-teman gue udah siap dengan semua perlengkapan barunya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sedangkan gue, jangankan beli perlengkapan sekolah, beli buku tulis saja gue harus sisain duit jajan. Gak jarang, satu buku gue pakai buat beberapa pelajaran. Semua materi gue tulis di bagian tengah buku, biar nanti gue bisa copot dan tempel di buku yang seharusnya. Di tahun kedua, gue mulai melaksanakan praktek kerja lapangan. Gue ke bagian PKL di daerah Pasar Bo, Jakarta. Saat itu belum ada angkutan kayak APTB tuh buat kesana. Harus naik bis antar kota. Desek-desekan setiap Senin pagi. Udah kayak orang kelaparan nyari sembako. Saat itu gue cuma dibekali uang 100.000 setiap minggunya. Iya, cuma segitu. Itu pun harus gue bagi buat ongkos perjalanan. Bersyukurnya tempat gue PKL menyediakan mes sama makan siang sih. Ya lumayan lah. Memasuki tahun ketiga, nyokap gue mulai sakit-sakitan. Beliau punya riwayat penyakit asma. Entah udah berapa kali bolak-balik ke rumah sakit. Saat anak-anak lain fokus buat ujian, pikiran gue campur aduk. Semua kakak gue kerja di luar kota. Cuma gue yang saat itu stay di rumah sama bokap. Singkat cerita, gue berhasil melalui ujian dengan lancar dan dapat nilai yang lumayan bagus. Namun semua perjuangan gue yang gue anggap berakhir bahagia cuma jadi cerita di film-film. Di saat hari pelepasan, atau mungkin lo biasanya nyebut perpisahan kali ya, gak ada satupun anggota keluarga gue yang datang. Nyokap gue sakit, gak bisa bangun. Bokap gue yang udah gue janjiin seminggu sebelumnya malah memilih urusannya sendiri. Acara perpisahan sekolah gue itu udah kayak wisuda mahasiswa. Ada prosesi segala macem dah. Semua teman-teman gue sibuk didandanin sama orang tuanya saat prosesi masuk aula gedung. Ada yang foto-foto, dikirimin karangan bunga, macem-macem deh. Sedangkan gue cuma membatu dengan tatapan kosong, ngeliat ke arah pintu masuk, berharap ada yang datang. Beberapa kali gue coba telepon, tapi gak ada satupun yang angkat. Sampai akhirnya berlangsunglah acara. Selesainya, semua murid bareng keluarganya foto bersama, kecuali gue. Gue kenal seorang adik kelas yang terkenal songong banget. Dia kebagian tugas buat ngambil foto sesi keluarga. Awalnya gue nolak. Sampai akhirnya ya tetap disuruh foto juga sih. Foto pertama gue sendirian. Saat foto kedua, dia nahan gue dan bilang, "Sekali lagi kak, bareng keluarganya." Gue cuman diem dan bilang, "Gue datang sendirian." Seketika raut wajah dia berubah, seolah dia habis nanyain hal yang paling nyakitin di dunia. Singkat cerita, gue gak berlama-lama dan pulang.
Piagam dan hasil foto gue lempar ke meja di ruang tengah dan langsung masuk kamar. Beberapa minggu kemudian ada rekrutmen sebuah perusahaan dari Jakarta di sekolah. Gue iseng ikutan dan alhamdulillah gue keterima. Saat ini gue udah berkeluarga dan punya seorang putri cantik. Gue sangat bersyukur atas semua yang Allah berikan di masa lalu. Jangan pernah lupain masa lalu lo, karena dari situ lo bisa belajar banyak dan memahami diri lo sendiri. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue ceritain. Permasalahan hidup gue gak kelar seketika. Gue banyak dihadapkan sama situasi di mana gue harus memilih. Mungkin akan gue ceritain di part berikutnya kalau lo pengen denger. Semua cerita ini jadiin inspirasi buat lo. Saat lo jatuh, sesaat lo harus lihat dulu ke bawah sebelum beranjak bangun. Gue sendiri bingung harus cerita kemana. Dan akhirnya gue berinisiatif bikin channel ini. Gue bisa cerita sepuasnya, ngeluarin semua unek-unek di kepala gue tanpa orang harus tahu siapa gue. Cukup lu dengerin dan ambil positifnya. Kalau lu punya masalah yang sama, lu bisa kirim curhatan lu ke email di deskripsi. Gue akan jamin kerahasiaan identitas lu aman. Dan gue harap channel ini bisa jadi sebuah terapi buat orang-orang yang kesulitan dalam ngungkapin perasaannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga lu bisa tidur dengan tenang dan bersiap untuk hari esok yang lebih baik.